Kisah dibuka pada tahun 1978 di Denver. Dalam sebuah pertandingan bisbol junior, Vinny Blake, pelempar muda berbakat, harus mengakui keunggulan Bruce Yamada, sang pemukul lawan yang mencetak home run penentu. Bruce tak lantas sombong, ia malah memberi pujian tulus pada ketangguhan Vinny. Hey, dude, your arm is mint. You almost had it. Good game. Sayang, itu pertemuan terakhir mereka. Dalam perjalanan pulang, Bruce lenyap setelah sebuah van hitam berhenti di dekatnya. Di rumah, Vinny dan adiknya Gwen tumbuh dalam tekanan sang ayah, seorang pecandu alkohol yang masih terpukul oleh kematian istri akibat bundir. Perempuan yang kerap dirundung mimpi-mimpi aneh, yang kini tampak menurun pada Gwen. Sorry, Daddy. Di sekolah, Vinny kerap diperlakukan kasar, namun ia berlindung pada Robin, teman tangguh yang selalu menyemangatinya untuk melawan. Coming out, dickweed. Not fooling anyone. What you doing in our bathroom? Huh? See the sign? Hey, Finn. Fuck with Finn again. I fuck with you. Sementara itu, Gwen mendapat kunjungan polisi karena ia berkali-kali bermimpi tentang anak-anak yang diculik sosok yang dijuluki The Grabber. Seorang penculik yang tak pernah meninggalkan jejak, hanya balon hitam sebagai tanda kehadirannya. You know what this is about. In your dream, He was taken, that's all. the van. Yes. 2 black balloons at the scene, Gwen. Gwen yang mewarisi kemampuan mimpi itu mulai melihat gambaran anak-anak hilang. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi tak ada yang mendengarkannya. Polisi menganggapnya terlalu muda. Ayahnya menganggapnya seperti ibunya, gila. Malamnya, ayah mereka murka mengetahui polisi mendatangi Gwen. Ia memukuli Gwen dengan kejam, memaksa putrinya menyangkal kebenaran mimpinya karena takut Gwen akan berakhir gila seperti ibunya. Came to my work. Why did the police? I don't know. You know about this investigation. You are not. You do not see things that are. And your dreams. My dreams are just dreams! Go watch the television. Keadaan semakin memburuk ketika Robin, pelindung Vinny, juga diculik oleh The Grabber saat sedang bersepeda. Tanpa Robin, Vinny menjadi sasaran empuk para perundung. Lalu, Robin tak pernah kembali. Sama seperti Bruce, sama seperti anak-anak lainnya. Van hitam itu datang, dan Robin lenyap. Fanny, do you know a kid named Robin? He's a friend from school. Why? Hari-hari Vinny menjadi semakin berat. Tanpa Robin, ia benar-benar sendirian. Ia mulai menghindari jalan pulang yang biasa, tapi takdir berkata lain. Suatu sore, ia berpapasan dengan van hitam itu. Pengemudinya tersenyum, berpura-pura menjadi pesulap yang kikuk. Tapi Vinny sadar, ada balon hitam di kaca belakang. Ia tahu, itu The Grabber. Sebelum ia bisa berteriak, Vinny disemprot obat bius dan diseret masuk ke dalam van. Yes, sir. Would you like to see a magic trick? Yeah. Are those black balloons in there? Yeah. Vinny terbangun di sebuah ruang bawah tanah kedap suara yang suram. Hanya ada satu kasur kotor dan sebuah telepon hitam antik di dinding yang kabelnya telah diputus. The Grabber sesekali turun untuk mengejek Vinny, namun meyakinkan bahwa ia spesial. Keanehan mulai terjadi ketika telepon yang rusak itu berdering. Saat Vinny mengangkatnya, ia mendengar suara statis yang kemudian berubah menjadi suara Bruce. Hantu Bruce tidak ingat namanya sendiri, namun ia ingat kemampuan bisbol Vinny. Bruce memberikan petunjuk tentang lantai tanah yang lunak di mana Vinny bisa menggali lubang untuk melarikan diri.
Vinny mulai menggali dan menyembunyikan tanah galian di toilet. Bruce Yamada? There's a dirt section of the floor in the hallway, with the down underneath the foundation. Hello? Di luar, Gwen si adik lagi berusaha mati-matian jadi detektif dadakan. Dia mimpiin potongan-potongan clue, kayak alamat rumah si Grabber, warna mobil, sampai nomor plat. Tapi ayahnya malah nyuruh dia diem sambil bilang, "Kamu kerasukan setan." Ya udahlah, Gwen tetap nekat. Dia kayak Sherlock kecil pakai piyama. What if it could help me find Vinny? Hari-hari berlalu. Telepon kembali berdering. Kali ini hantu Billy, pengantar koran yang wajahnya rusak, memperingatkan Vinny tentang jebakan pintu yang sengaja tidak dikunci, The Grabber. Billy memberitahu tentang kabel tersembunyi yang bisa digunakan untuk memanjat jendela. Namun, usaha pelarian itu gagal karena teralis jendela justru copot saat dipanjat, membuat Vinny frustrasi. Sementara itu, Gwen terus berusaha menggunakan mimpinya untuk melacak keberadaan kakaknya. Di tempat lain, Max, seorang pria eksentrik yang terobsesi dengan kasus penculikan ini, melakukan penyelidikan sendiri tanpa menyadari bahwa pelaku sebenarnya, The Grabber, adalah saudaranya sendiri dan anak-anak itu disekap di rumah yang sama tempat ia tinggal. Vinny kembali mendapat panggilan dari hantu lain bernama Griffin. Hantu ini memberitahunya kombinasi kunci gembok pintu atas. Saat The Grabber tertidur, Vinny menyelinap naik dan berhasil membuka kunci tersebut. Namun, anjing peliharaan The Grabber, Samson, menggonggong dan membangunkan tuannya. Vinny sempat berlari keluar rumah, namun tertangkap kembali di jalan karena ancaman The Grabber yang akan membunuhnya jika ia berteriak. Telepon berdering lagi, kali ini dari Vance Hopper, seorang preman muda yang ditakuti semasa hidup. Melalui visi Gwen yang terhubung secara supranatural, terungkap lokasi sebuah rumah yang spesifik. Vance memberitahu Vinny tentang ruang pendingin di balik dinding ruang bawah tanah. Vinny berusaha mendobraknya namun gagal, membuatnya putus asa. Dan panggilan terakhir datang dari Robin. Berbeda dengan hantu lain yang ingatannya samar, Robin ingat segalanya. Ia menguatkan mental Vinny, menyuruhnya untuk akhirnya berani membela diri. Robin mengajarkan Vinny cara menggunakan gagang telepon sebagai senjata dengan mengisinya dengan tanah galian agar menjadi berat dan mematikan. I miss you, Robin. Di permukaan, Gwen terus mengikuti mimpinya. Ia melihat rumah merah dengan pagar kayu. Ia yakin itu tempat kakaknya.
Ia memaksa polisi. Gwen berhasil menuntun polisi ke sebuah rumah yang ia lihat dalam mimpi. Dan bersamaan dengan itu, Max akhirnya menyadari kebenaran bahwa saudaranya adalah penculik itu. Ia turun ke ruang bawah tanah dan menemukan Vinny, namun The Grabber muncul dan membunuh Max dengan kapak sebelum ia sempat membantu. Fucking way. Hey, you want to know the story about? Worry about it. We can talk about this. Konfrontasi akhir terjadi. The Grabber memburu Vinny, namun bocah itu telah siap. Ia menggunakan semua petunjuk dari hantu teman-temannya. Kabel Billy untuk menjegal kaki The Grabber hingga ia jatuh ke lubang galian Bruce dan mematahkan kakinya. Saat The Grabber tak berdaya, Vinny menghajarnya habis-habisan dengan gagang talpon yang telah dimodifikasi Robin, lalu menjerat lehernya dengan kabel. Talpon berdering satu kali lagi. Vinny menempelkan gagang talpon ke telinga The Grabber, membiarkan pembunuh itu mendengar suara arwah para korbannya mengejeknya di detik-detik terakhir sebelum Vinny mematahkan lehernya. Vinny kemudian mengalihkan perhatian anjing penjaga dengan daging dari freezer fence dan melarikan diri. Polisi menyerbu rumah yang ditunjuk Gwen. Namun ternyata, itu adalah rumah tempat mayat anak-anak lain dikubur, bukan tempat Vinny disekap. Vinny keluar dari rumah di seberang jalan, disambut oleh cahaya matahari dan pelukan Gwen. Ayah mereka datang, menangis memohon ampun atas perlakuannya selama ini. Vinny kembali ke sekolah sebagai sosok yang berbeda. Ia bukan lagi korban, melainkan legenda yang berhasil membunuh The Grabber. Dengan kepercayaan diri baru, ia duduk di sebelah gadis yang disukainya di kelas sains dan memintanya memanggilnya dengan nama baru, Finn. Kami Finn. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Vinny atau sekarang Finn akan bisa menjalani hidup yang baru setelah semua yang ia alami? Apakah Gwen akan terus menggunakan mimpinya untuk menolong orang lain? Dan apakah The Grabber benar-benar sudah mati atau masih ada rahasia lain yang belum terungkap? Komen di kolom bawah ya, kasih pendapat kalian. Jangan lupa like kalau kalian suka cerita ini, subscribe untuk update cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, salam rebahan.